Saudara, video pamer uang di media sosial, Direktur Utama Perusahaan Daerah Pasar Niaga Kertaraharja, Pasar Niaga Kertaraharja, Kabupaten Tangerang, Banten berbuntut pengunduran diri sang pejabat. Ironis, aksi hedonisme dipertontonkan seorang pejabat publik di tengah masyarakat yang sedang terdampak pandemi COVID-19. Apa yang bisa dipelajari dari pejabat publik terkait dengan kasus ini? Kita akan membahasnya dengan Bupati Tangerang, Ahmad Zaki Iskandar, serta anggota Ombudsman Republik Indonesia, Robert Naendi Jaweng. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat petang menuju malam. Selamat sore, Mas Aiman. Iya. Saya ke Pak Bupati dulu. Pak Bupati, apa yang terjadi sesungguhnya? Ini ada uang, saya nggak tahu jumlahnya, mungkin Pak Bupati bisa jelaskan. Karena kalau satu ikat uang 100.000 kan artinya 10 juta ya. Itu ada beberapa ikat yang saya lihat, ada beberapa ikat, dan kemudian juga ada 50 ribuan juga, pecahan 50 ribuan. Dikatakan awalnya mau bercanda, seolah-olah mau memakan uang itu, tapi kemudian jadi viral. Jadi apa yang terjadi sesungguhnya, Pak Bupati? Jadi kami langsung memanggil yang bersangkutan kemarin Rabu pagi 8:30 untuk minta klarifikasi terkait video yang viral tersebut. Dan dijelaskan bahwa itu untuk konsumsi, sebetulnya untuk konsumsi internal menurut yang bersangkutan, dan ada pesan-pesan juga ternyata di situ menurutnya. Pesannya Tapi saya katakan pesan yang mengatakan bahwa tidak boleh sembarangan menggunakan uang dan lain sebagainya. Dan juga ada pesan-pesan harus memberikan zakat lah segala macam. Okay. Tapi apapun itu sesuatu yang tidak etis untuk dilakukan dan dipertontonkan. Jadi pada saat klarifikasi tersebut, saya sudah meminta untuk Kepala Inspektorat dan tim Inspektorat untuk langsung turun mengevaluasi, mengaudit, juga menginvestigasi baik kegiatan tersebut maupun juga secara keseluruhan. Kebetulan kan ini baru saja berakhir tahun anggaran 2021. Secara keseluruhan keuangan dari Perumdam PD Pasar Kabupaten Tangerang. Ya, kalau dihitung, tentu Pak Bupati beserta jajaran juga sempat kemudian mendalami soal ini. Berapa jumlah uang yang dipamerkan dalam video viral itu oleh sang dirut perusahaan daerah di Kabupaten Tangerang? Wah, saya waktu itu nggak nanya tuh dihitung berapa. Tapi pasti nanti dari Inspektorat yang mempertanyakan mungkin. Ada kecurigaan terkait dengan kewajaran uang yang begitu banyak kemudian dimiliki olehnya atau memang wajar? Kalau pengakuan dari yang bersangkutan itu uang pribadi. Betul. Dan pada saat pengambilan gambar di tahun 2020, kurang lebih 1 bulan semenjak diangkat jadi dirut PD Pasar. Dan itu di rumah pribadi. Di rumah pribadi, awalnya untuk bercanda dan lain sebagainya, meskipun mengaku ada pesan sosial yang kemudian disampaikan. Inspektorat nanti arah pemeriksaannya ke arah mana, Pak Bupati? Secara keseluruhan, Mas. Jadi, dan ini kebetulan juga Perumdam PD Pasar Niaga ini baru saja menyerahkan laporan keuangan tahun 2021 yang sudah teraudit. Jadi auditnya secara keseluruhan. Begitu juga surat pengunduran diri dari Pak Saiful Nur. Jadi sekaligus lah semuanya. Kita lihat, kemudian juga nanti dari seluruh jajaran direksi yang ada kita klarifikasi hasil audit tersebut. Oh, yang bersangkutan jadi sudah, memang saya sempat mendengar sudah meminta pengunduran diri dan sudah dikabulkan pengunduran dirinya, artinya resmi sudah mengundurkan diri? Sudah resmi mengundurkan diri, dan kita dari Pemda Kabupaten Tangerang sudah mengeluarkan surat SK terhadap pengunduran diri yang bersangkutan, kemudian kita serahkan juga ke Dewan Pengawas PD Pasar, dan selanjutnya sudah kita tunjuk PLT untuk pelaksana tugas direktur utamanya. Yang bersangkutan PNS, Pak Bupati Zaki? Bukan. Oh, bukan ya? Swasta. Karena ini kan Perumdam, perusahaan umum daerah. Yang setiap pergantian direksi kita buka lelang untuk posisi-posisi di direksi Perumdam tersebut. Jadi profesional ya yang bersangkutan? Profesional. Oke, saya ke anggota Ombudsman Republik Indonesia, Bung Robert. Apa yang bisa Bung Robert sampaikan terkait peristiwa yang viral ini? Ya, pertama dari perspektif Ombudsman,
Kalau kita mengambil batu ujinya adalah maladministrasi atau tidak, jelas ini maladministrasi, Mas Saiman ya. Maladministrasi, di mana? Di sisi Iya. mana maladministrasi? Dari 10 kriteria yang ditetapkan oleh undang-undang di Ombudsman, ini paling tidak memenuhi satu unsur yaitu bertindak tidak patut. Dan kalau kemudian batu ujinya juga adalah PP 54 tahun 2017 tentang BUMD, salah satu persyaratan seorang direksi adalah berperilaku yang baik. Tentu saja apapun motivasi ya yang tadi disampaikan Pak Bupati berdasarkan testimoni dari yang bersangkutan begitu. Yang jelas bahwa mempertontonkan soal seperti ini di publik itu jelas tidak etis ya, tidak patut dan tentu bukan merupakan suatu perilaku yang baik karena memang seorang pejabat publik itu harus menjadi teladan, harus menjadi pandu atau pedoman moral bagi masyarakat secara umum, tetapi terutama adalah secara khusus bagi jajaran di bawahnya gitu ya. Jadi motivasinya mungkin benar, tetapi dampaknya ini sesuatu yang tidak elok, tidak patut gitu. Kemudian kedua saya kira kita memberikan apresiasi kepada tindakan yang sudah diambil oleh Pak Bupati dalam struktur organ BUMD. Bupati adalah pemegang kekuasaan tertinggi, apalagi ini perumda gitu ya, pemegang kekuasaan tertinggi dan sudah benar tadi inspektorat bekerja untuk menginspeksi, untuk mengawasi, untuk menggali data dan berbagai informasi. Dan dari sana harapannya kemudian ada bukan saja tindakan kepada yang bersangkutan, kalau yang bersangkutan sudah mengundurkan diri, tapi juga terhadap perusahaan daerah itu sendiri, BUMD itu sendiri, maupun juga tentu ke depan pembelajaran bagi setiap jajaran, apakah para profesional di BUMD maupun juga aparatur sipil negara di Pemda, agar hal-hal seperti ini tidak lagi kemudian terjadi. Dan kemudian sisi lain terkait dengan pernyataan dari jajaran kami di Ombudsman Perwakilan Banten, saya belum mendalami itu, begitu. Tentu kita belum ke sana arahnya. Apakah memang ada hal-hal yang terkait dengan pelaporan dan aliran dana terkait transaksi keuangan, itu sesuatu yang saya kira masih perlu pendalaman lebih jauh. Tetapi apakah mungkin itu? Ya, kita tunggu dulu yang dari inspektorat. Karena begini, Mas Aiman, dalam kerangka kerja pengendalian pemerintahan daerah, sebelum aparat eksternal atau lembaga eksternal bekerja, sebelum mereka masuk itu, kita tentu mendorong agar yang internal, ini adalah Bawasda atau inspektorat, itu bekerja dulu. Setelah nanti dari inspektorat kita akan lihat hasil seperti apa, tentu Ombudsman juga akan mencermati terus. Kita akan melihat apakah ada dampak terkait pelayanan publik, apakah ada maladministrasi lain yang ditimbulkan oleh perilaku seperti ini, itu tentu nanti. Tetapi sekarang kita menunggu dulu yang sudah ditempuh oleh Pak Bupati dengan menugaskan inspektorat untuk bekerja. Dan saya kira itu yang kita hargai. Kalau dilihat dari video yang viral itu kan satu ikat ya, orang sering katakan satu gepok begitu ya. Gepok. Satu ikat itu kan 10 juta. Itu ada puluhan saya lihat mungkin atau belasan. Artinya ada ratusan juta di situ. Anda setuju dengan itu Bung Robert? Ya, kalau hitungan satu gepok itu kurang lebih kalau kita terima uang dari bank kan seperti itu, Mas Saiman ya. Satu gepok itu kira-kira 10 juta. Saya terus terang nggak hitung juga, sampai dari Pak Bupati nggak hitung, tapi dari ini kan secara demonstrasi ditunjukkan gitu ya. Mungkin juga ada sekitar belasan gepok ya, saya nggak hitung terus terang. Ini berarti uang cashnya saja sudah sebanyak itu gitu ya. Tentu kita tidak boleh berburuk sangka, sujon ya sebelum pekerjaannya inspektorat, tetapi saya kira ini menarik jadi batu uji juga bagi inspektorat untuk nanti mendalami lebih jauh ya. Ini adalah pintu masuk untuk bisa mendalami lebih jauh. Kalau uang cash sudah seperti ini, nah orang kan kemudian publik mungkin akan bertanya, gimana yang tidak cash? Nah, ini yang harus dibuktikan atau tunjukkan oleh inspektorat nanti lewat berbagai pendalaman tentu saja. Tetapi sementara ini tentu kita tidak boleh berburuk sangka dulu ya, sujon dulu, ini biarkan inspektor bekerja. Saya kira itu yang terbaik, Mas Aiman. Saya ingin bertanya, saya tergoda untuk bertanya, ini uang halal atau uang haram? Bagaimana nanti inspektorat bekerja? Kemudian yang kedua, saya ingin bertanya pada Pak Bupati juga soal ini. Berapa sih gaji dirut perumda di sana, PD Pasar di sana? Nanti jangan jawab dulu Pak Bupati, saya akan segera kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam.